siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita biarkan Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita, agar ketika dimana kita duduk di tempat ini, kita boleh memuji nama Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman yang akan disampaikan nanti bisa kita serap, kita simpan di dalam hati kita sebagai harta yang paling berharga, dan biar itu boleh berbuah di dalam kehidupan kita saat teduh selesai. Pak Anwar, silakan buka dalam doa. Halo. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami ucap syukur dan terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan, sehendak mereka tibakan dengan selamat sampai ke tempat ini, tidak kurang suatu apa Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar supaya dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan menikmati kebersamaan kita hari ini. Pede lansia Medit sudah melewati usia 2 tahun dan sudah bertumbuh luar biasa. Hari ini kita akan terus memuji menyembah Tuhan. Yuk, mari kita akan mulai. Sky
Kita adalah keluarga Medit yang bergembira bersama-sama. Kita mau menikmati kebersamaan kita. Hari ini banyak sekali saudara-saudara kita yang lagi keluar kota, yang lagi berpergian ya. Minggu kemarin sangat penuh ulang tahun. Kita bersuka cita bahwa kita bisa saling berbagi. Tidak semua lingkungan bisa seperti ini, ya, saling mendukung, saling mengasihi, dan kita bisa bersuka cita bersama-sama. Mari kita akan terus memuji menyembah. Doa mengubah segala sesuatu. Mulai dari perang. Yuk, kita bersuka cita. Mari, Rakit, ada mau nyanyi sama-sama, silakan. Oma-oma, paduan suara. Mari persembahkan. Lagunya gampang, dalamnya tidak habis.
Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Yemi Mas Setiawan. Biasa dipanggilnya sih Mimi ya. Saya anaknya, kalau belum kenal belum sayang ya artinya ya. Anak saya 2, cucunya 1. Berarti anak saya yang besar udah 29 tahun, yang kecil udah 24 tahun. Saya lahir dari keluarga gembala sidang ya. Papa saya seorang perintis gereja. Jadi, tapi saya sedikit pun tidak pernah ada keinginan untuk melayani Tuhan, walaupun saya dari keluarga seorang gembala. Cuma seiring waktu berjalan, tahun 2010 papa saya dipanggil pulang. Di situ saya baru mulai merasakan bahwa saya harus melayani gitu. Dan tepatnya dia seiring waktu berjalan juga, tahun 2024 kemarin saya ditinggal oleh suami saya meninggal. Dan itu saya sempat protes sama Tuhan, kenapa di saat kita melayani Tuhan dengan penuh semangat kok Tuhan panggil gitu. Jadi tapi saya percaya di saat kita memilih untuk tetap setia, tetap melayani Tuhan, Tuhan mau pakai kita lebih besar lagi buat kemuliaan Tuhan. Jadi memang kisah hidup saya pun banyak pergumulan, walaupun saya dari keluarga, dari lahir dari grup mama saya sudah menjadi keluarga Kristen, tapi tetap tidak luput dari izin Tuhan ya untuk pergumulan hidup saya. Jadi ya segitu aja. Dan sampai saat ini saya juga merasa saya harus melayani sendiri gitu ya. Tadinya selalu bersama-sama, mungkin Pak Kur tahu, juga Hendrawan dan semua tahu. Di sini sebagian mungkin udah ada yang kenal dengan suami saya almarhum. Kami selalu bersama-sama. Beliau juga bisa omen, juga suka nyanyi juga gitu. Dan ketika beliau pulang, saya pun merasa seperti kehilangan separuh nafas hidup saya itu. Dan sekarang saya mau tetap melanjutkan impian kami berdua untuk tetap melayani sampai saya pulang dan berbawa ke surga. Dan saya percaya Tuhan mau pakai kita semua yang melayani ya lebih dahsyat lagi. Walaupun apapun yang kita alami, walaupun apapun yang mungkin kita hadapi, mungkin kayak nggak seperti yang kita ingini gitu. Kita pengen ini, tapi kalau Tuhan berkehendak mungkin ya itu harus kita terima juga. Dan kita tidak perlu meninggalkan Tuhan, kita justru tetap untuk melekat kepadanya. Ya, saya akan angkat satu pujian. Ya, pujian ini sangat memberkati saya, dan pujian ini pun biarlah boleh menjadi doa buat kita semua. Kalau apapun yang kita alami mungkin gak seperti yang kita inginkan, tapi kita mau memilih untuk tetap setia sampai Tuhan panggil kita. Haleluya. Mungkin yang bisa lagunya kita boleh bersama-sama menyanyikan lagu ini. Ada
biasa ya saudara ya. Tetap bertahan dalam semua keadaan. Tuhan sudah bawa orang-orang yang Tuhan kasih ini untuk melihat tangan Tuhan juga hidup kita akan terus dipakai. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Ada sekali
Saudara semua, ya selamat sore. Terima kasih Pak Pur Kokoh yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan sore ini. Ya. Kemudian terima kasih buat Mimi. Saya sudah kepada saya sendiri, kami melayani sama-sama, kami usaha bareng-bareng juga. Dan puji Tuhan, hari ini kami bertemu kembali. Terima kasih dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semua yang hadir sore ini. Oke, perkenalkan nama saya Hendrawan Timothy. Saya tinggal di daerah Senen, dekat Tanah Tinggi, dekat Cempaka Putih. Dan hari ini saya mau share tentang tetaplah menyala. Oke, nah kita langsung buka slide berikutnya. Ini hal yang menarik, Bapak Ibu. Oke, ini adalah kisah nyata. Bapak Ibu, saudara semua. Bapak Ibu, saudara semua pernah tahu yang namanya rusa? Rusa itu punya satu keunikan. Dia punya kecepatan berlari itu sebesar 90 km per jam. Sedangkan singa, predator, pemangsa daripada rusa, dia punya kecepatan berlari 54 km per jam. Hampir 2 kali lipat kecepatan rusa berlari. Namun apa yang terjadi? Rusa pun punya keunggulan. Yang pertama, Bapak Ibu semua, pendengarannya sangat tajam. Dia sanggup mendengar dengan tajam dari jarak jauh. Jadi kalau rusa mendengar, dia nggak harus menengok kepalanya. Dia hanya mendengar dengan telinganya, dia bisa mendengar dari jarak jauh sekali. Kemudian dia punya penciuman. Rusa punya penciuman yang sangat luar biasa, sanggup mencium predator singa dari kejauhan. Dan rusa juga punya keunikan, rusa tidak memiliki aroma yang terdeteksi oleh singa. Pertanyaannya, rusa tetap bisa diterkam harimau atau singa. Bayangkan Bapak Ibu semua, kenapa rusa yang punya kecepatan berlari sangat tinggi, 2 kali kecepatan singa, punya keunikan, dia bisa pendengar yang tajam, penyumbang yang tajam, dan aroma tubuhnya tidak bisa tercium oleh predator atau singa. Kenapa bisa ditangkap oleh singa? Apa yang terjadi? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa? Lalai. Kenapa bisa lalai? Itu benar sekali. Ternyata Bapak Ibu semua, apa yang terjadi? Sekalipun rusa punya kecepatan berlari sangat tinggi, tetapi yang dilakukan dia menoleh ke belakang. Waktu dia lalai, dia menoleh ke belakang, lambat, langkahnya menjadi lambat. Akhirnya rusa yang paling terakhir, yang paling belakang itu yang diterkam oleh singa. Setuju? Ini yang terjadi. Itu sebabnya masa lalu sudah berlalu. Masa lalu tidak bisa kita betulin, tetapi masa depan kita bisa bangun. Nasi sudah jadi bubur. Izinkan bubur itu menjadi bubur terenak dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Sama-sama katakan saya, nasi sudah menjadi bubur. 2, 3. Izinkan bubur menjadi yang terenak dan menjadi berkat buat banyak orang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya hari ini kenapa harus tetap menyala. Lupakan masa lalu, apapun masa lalu. Suatu kali saya berdoa untuk seorang ibu. Ketika saya berdoa, saya ada satu pesan Tuhan yang saya sampaikan. Ibu ada masih menyimpan kepahitan. Dia tenang sejenak. Kemudian dia ungkapkan, lewat doa saya mengampuni. Ada sepasang suami istri yang menyakiti hati dia. Ketika selesai berdoa, saya bertanya, ibu apa yang terjadi? Pak, suami istri yang menyakiti saya itu sudah meninggal, Pak. Tetapi kenapa saya masih menyimpan rasa pahit? Masa lalu saya dihina, saya diremehkan, saya difitnah, saya nggak bisa terima, saya begitu pahit. Tapi hari ini Pak, saya bebas, saya lepas, ada kasih Tuhan yang mengalir. Saya tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menyimpan kebencian. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Sekalipun orangnya sudah meninggal, tapi sakit hatinya itu masih membekas, masih ada dalam hidupnya. Orang yang sakit hati seperti apa Bapak Ibu Saudara semua?
Dia minum racun berharap orang lain yang meninggal. Kira-kira bisa gak Bapak Ibu? Nggak bisa. Dia minum racun berharap orang lain meninggal. Itu ibarat orang yang pahit hatinya. Itu sebabnya yang pertama, untuk kita tetap nyala, lupakan masa lalu, tinggalkan masa lalu, karena masa lalu sudah berlalu. Itu disebab namanya masa lalu. Masa depan kita bangun bersama Tuhan. Amin. Kita lihat slide yang berikutnya. Kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya sangat bergairah. Kita izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa sore ini ada suatu terobosan. Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Amin. Oke, kita baca bersama-sama Filipi 3:13. 2-3. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Paulus? Dicatat, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, kata forgetting, melupakan, apa artinya? Menjadi lupa atau tidak mengingat-ingat dengan sengaja apa yang terjadi dalam hidupnya. Seringkali ditanya, apakah kau sudah mengasihi saudaramu yang telah melukai hatimu? Saya sudah melupakan, saya sudah mengampuni, saya sudah mengasihi. Tapi setiap kali ketemu saudara, keluarga, sahabat, kamu tahu gak? Aduh, rasanya hati ini berkeping-keping. Kepala sudah mengepul, hati sudah terpanggang, rasanya gak bisa terima. Kemana-mana dia bercerita, kemana-mana dia kasih tahu tentang sakit hatinya. Kira-kira apakah dia sudah melupakan mengasihi? Belum. Kenapa? Karena luka itu masih membekas hatinya. Kembali, sekalipun dia sudah meninggal, orang itu sudah meninggal. Karena apa? Kepahitan itu masalahnya bukan pada orang lain, tetapi kepahitan itu keputusan mengampuni dalam diri kita. Waktu kita berkata, Tuhan, aku terbatas, aku gak sanggup, tapi kasih Tuhan yang memampukan, yang memberi kekuatan, yang memberi kesanggupan untuk aku bisa menerima apa adanya, bisa mengampuni, bisa mengasihi. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berikutnya kita melihat bersama-sama Bapak Ibu, apa maksud dari Filipi 3:13, yaitu pentingnya tidak berfokus pada masa lalu, tetap maju. Moving forward artinya tetap maju dan mengejar tujuan hidupnya, mengenal Kristus dan melayani Dia. Jadi Paulus pernah mengalami penjara, Paulus pernah mengalami aniaya, dia mengalami tekanan dalam pelayanannya, tetapi dia tetap maju. Kenapa? Karena masa depan bisa dibangun. Ya, oke. Next. Nah, ini dia. Suatu saat saya berkunjung melayat ke teman baik saya, di mana anaknya meninggal. Sang ibu bercerita, Tuhan tidak pernah salah. Waktu anaknya sakit tumor otak, dia nggak bisa terima. Tuhan, anak ini anak satu-satunya yang saya sayang. Anak ini rajin melayani pemuda. Anak ini berkenan di hadapanmu, tidak melakukan hal yang neko-neko. Kenapa Tuhan panggil? Awalnya dia tidak bisa terima. Dia masuk kamar, dia menangis. Dia tidak sanggup kehilangan anak yang paling dia sayangi. Esok harinya ketika dia tenang, Tuhan ingatkan dalam hati yang paling dalam bahwa Bapa di surga sayang sama anaknya. Bapak gak mau anaknya itu sakit berkepanjangan. Bapak mau untuk kembali ke pangkuannya supaya tidak menanggung penderitaan lagi, supaya tidak sakit lagi. Itu sebabnya dia berkata, saya yang salah sangka sama Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan rencananya indah. Rancangan Tuhan dalam setiap pribadi kita adalah rancangan bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapannya. Amin. Kemudian kita lihat ada satu kesaksian lagi dari teman saya, namanya Pak Murdin. Dia seorang worship leader, sudah melayani 25 tahun. Waktu dia menikah, begitu happy, lahir anak pertama, apa yang terjadi? Anaknya cacat, dia nggak bisa terima.
sudah dewasa, sudah hampir 30 tahun, apa yang terjadi? Dia bersyukur apa yang telah dialami. Awalnya dia tidak bisa terima. Dia berkata, mengapa saya Tuhan? Saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya ikut semua apa yang Tuhan mau. Tetapi kenapa anakku ketika lahir oleh istriku cacat? Dia nggak bisa terima. Sampai sekarang masih cacat. Waktu dia berdoa menjerit di hadapan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Surga hening, tidak ada jawaban. Tapi waktu dia merelakan, Tuhan biar hendakmu yang jadi. Aku tahu, aku nggak mengerti saat ini, tapi lewat peristiwa ini, hubungan suami istri makin dekat, hubungan dengan anak-anaknya makin harmonis, dengan anaknya hadir cacat, sampai saat ini hubungannya begitu indah, begitu mesra, begitu dekat. Hati Bapa memancar dalam hidupnya. Amin. Kadang-kala suatu peristiwa misteri kita nggak mengerti, tapi at the end semua mendatangkan kebaikan. Amin. Berikutnya kita mau lihat 2 Samuel sebelumnya. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 8 kita mau baca. 2 Samuel ayat 6 sampai 8. Oke, saya bacakan aja. 2 Samuel Samuel 6 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakor, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Yang mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Nah, kita lihat bahwa tabut perjanjian ada di rumah Abinadab, di mana tabut perjanjian itu waktu itu dibawa ke kota Daud oleh Usa, anaknya Abinadab. Yang terjadi di tengah perjalanan tergelincir lembu-lembunya. Akhirnya si Usa itu menangkap tabut perjanjian, dan pada saat itu terjadi Usa mati saat itu juga. Yang terjadi dikatakan karena Usa melanggar hukum yang telah ditetapkan dalam hukum Taurat tentang bagaimana tabut perjanjian harus ditangani. Apa yang terjadi? Daud kecewa, Daud marah sama Tuhan. Itu sebabnya dia berpikiran buruk terhadap Tuhan. Tuhan, itu kan gak salah Usa. Tiba-tiba aja tabut perjanjian itu tergelincir, keledanya, lembunya tergelincir sehingga dia harus menyentuh tabut perjanjian, sehingga dia harus mati. Daud gak bisa terima. Apa yang terjadi? Itu sebabnya Daud lalai, tidak berperang. Akhirnya Daud jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan? Daud melakukan pembunuhan berencana. Uria, pahlawan Daud, orang Het, di baris paling depan diutus. Kemudian terjadi Uria mati. Istri Uria namanya Batsheba diambil oleh Daud. Itu sebabnya Daud bertobat. Mazmur 51 ayat 13 dikatakan, Mazmur 51 ayat 13, Tuhan, jangan buang aku dari hadapanku, jangan ambil rohmu dariku. Itu sebabnya kenapa Daud berkenan di hati Tuhan, karena dia tahu ketika dia salah, dia jujur. Tuhan, jangan buang aku dari hadapanku, jangan ambil rohku daripadamu. Begitu pentingnya Tuhan di hati Daud juga. Berikutnya, nah, saya mau bacakan ada artikel yang menarik yang saya tulis. Ini tentang kerupuk alok. Oke, Bapak Ibu Saudara semua tahu kerupuk, ya? Tampak dari luar begitu kokoh, begitu mempesona hati, begitu menarik. Namun ketika kerupuk itu dibiarkan terkena angin, dia masuk angin, menjadi kropos dan alot. Betul Bapak Ibu semua? Oke. Setiap hari kita tekun berdoa, namun ketika ada masalah pada hidup menerpa, apa yang terjadi? Apakah kita masih tetap berdoa? Tidak. Berhenti berdoa seperti kerupuk yang mempesona hati. Ketika masuk angin, langsung kropos, langsung alot. Ketika ada badai hidup, kita nggak lagi bertekun berdoa. Ketika kita nggak mencari menghampiri Tuhan,
kita justru lalai, kita menjauh dari Tuhan. Nah, mulai bertanya, sampai kapan aku bisa bertahan? Sampai kapan semua penderitaan berakhir? Mulai meragukan Tuhan dan hatinya menjadi tawar. Betul, saya juga pernah mengalami masa-masa sulit di mana saya meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Ya, keluarga saya menikah tahun 2003, kemudian pada tahun 2011, singkat cerita, saya punya anak satu, kemudian istri saya usaha kontraktor, saya masih kerja, begitu menarik. Nah, saya usaha sama Mimi sama di dalam bidang multi level marketing. Saya di bagian manajemen. Kemudian apa yang terjadi? Istri saya usaha. Saya pikir kalau usaha kan penghasilannya nggak menentu ya. Sedangkan saya kerja lebih pasti. Dan saya dapat fasilitas mobil Innova, kemudian saya dapat fasilitas berobat free, berapapun di cover oleh perusahaan, kemudian entertain kamu semua bebas gitu, mau berapapun di cover oleh perusahaan, begitu nikmat gitu. Jadi saya izinkan istri saya usaha tahun 2011. Apa yang terjadi ketika dia mulai usaha, ketika usahanya kontraktor dia mulai naik, saya ingat 1 November 2014 tidak ada angin, tidak ada badai. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Saya ingat jam 8 pagi 1 November 2014, baju saya dikeluarkan, ini tas saya dikeluarkan, kamu keluar dari ruko yang dia beli atas nama dia. Dia punya pria lain, pria idaman lain. Sebelumnya apa yang terjadi Bapak Ibu, sudah ada gejala-gejalanya. Yang namanya saya dulu kurus, sekarang mulai gemoy, tidur pun mulai bunyi. ngorok ditendang, bangun. Saya nggak marah, pikiran saya mengganggu dia besok harus usaha, saya minta maaf. Bayangin ditendang minta maaf nggak marah, justru makin lama yang harusnya frekuensi seminggu sekali, seminggu 2 kali, hampir tiap hari ditendang. Kenapa? Hampir tiap hari ngorok. Rasanya tersiksa banget. Rasanya nggak begini ya. Tiap malam minggu dia pergi sama temen-temennya ke PIK. Dia bisa nyanyi. Saya sama anak satu di rumah aja. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara semua? Saya punya anak namanya Kristalia Graciela Hendrawan. Dia sampai ke pengadilan karena dia punya uang, nama Hendrawan dihilangkan. Dia usir saya, dia tuntut saya untuk yang namanya divorce. Surat datang ke ruko Pangeran Jakarta, saya udah nggak ada di rumah. Saya nggak pernah menuntut. Harta gonok ini nggak juga saya ambil, semua untuk dia. Saya nggak pernah menuntut. Dan luar biasanya, saya ini nggak mau meremotkan mama. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara semua? Istri saya menelpon, "Ma, saya sudah nggak lagi sama Hendrawan, saya sudah pisah dan kami sudah divorce." Bayangin, saya menghindar mama saya tahu, justru dia yang memberitahu mama saya. Aduh, untuk mama saya nggak jantungan langsung meninggal saat itu juga. Udah, saya keluar rumah, saya ketemu oma-oma dari Palu, saya ditampung di Villa Platima. Saya nggak kenal oma itu, tapi Tuhan kirim seperti Elia dikirim oleh burung gagak. Apa yang terjadi? Saya ditampung 2 tahun, saya dipulihkan. Dan puji Tuhan sampai saat ini kami berdoa dan hubungan sudah mulai pulih. Ini yang terjadi, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, kalau bersama lagi jangan sampai ditendang lagi. Setiap manusia ditendang, waduh itu gak enak saudara. Saya lebih baik sendiri bisa sampai pagi gitu daripada uang nggak gede. Saya ngerekam bang, saya ngerekam gitu ya, bunyinya saya nggak besar tetep aja ditendang. Yang frekuensi 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, tiap hari ditendang. Waduh, lama-lama lumayan kan gitu kan. Tapi satu hal, kemurahan Tuhan, Tuhan tetap pelihara. Di masa-masa sulit Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan menghampiri pada saat Tuhan tidak pernah lelah menghampiri saya. Amin. Kita next, kita akan lihat sebelumnya. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi ya. Next. Next. Ke bawah.
Yesaya 46 ayat 4. Nah ini dia. Sampai masa tuamu Yesus tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Artinya never ending, ever and forever, selama-lamanya. Ini yang Yesus lakukan buat setiap pribadi kita. Amin. Sampai masa tuamu Yesus tetap mau memikul kita, menanggung kita. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, ada kesaksian anak gemoy. Bapak ibu saudara, ada seorang anak kecil gemoy di atas sofa, dia langsung lompat. Ibunya kaget, langsung dia tangkap. Pertanyaannya, kira-kira anak itu melompat, dia berpikir gak, masih kecil, kira-kira kalau dia jatuh kepalanya bisa geger otak enggak? Kira-kira waktu dia lompat si gemoy ini, kira-kira waktu dia bisa kesleo enggak? Dia nggak mikir. Tetapi yang dia tahu, waktu dia lompat, mamanya pasti menangkapnya. Hal yang sama, waktu kita lelah, Tuhan hibur kita. Waktu kita susah hati, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Amin. Berikutnya, ada lagu yang luar biasa tadi sebelumnya. Di usia lanjut, tenaga kita semakin cepat lelah. Sudah mulai banyak sakit bermunculan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, kalau sudah mulai usia kita bertambah, apa yang terjadi? Di mobil sudah terdapat aroma terapi. Ada minyak angin, ada balsam, ya kan? Wah, udah biasa minyak tawon gitu ya. Kalau masih muda itu aromanya segar, aroma terapi. Kalau kita masuk, kalau ke tempat teman-teman naik mobilnya sudah aromanya beda ya Pak ya. Ada aroma balsam, aroma terapinya tuh beda gitu. Kenapa? Ini tanda-tandanya kita masih muda. Oke? Nah, lagu berkata gini, Amsal 20 ayat 9, kekuatan kita adalah uban, rambut putih adalah kehormatan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, kalau suatu saat rambut kita itu sudah memutih, artinya apa? Itu suatu kehormatan bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes. Ada satu lagu dikatakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, aku sekarang dan selamanya. Amin. Jadi Tuhan menunjukkan kasih setianya. Amin. Next. Bentar lagi. Nah, kisah nyata tutup usia. Suatu saat ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara semua, ada seorang ibu tua divonis sama dokter kena cancer. Usianya tidak lama lagi, 4 bulan lagi. Apa yang terjadi? Dia tanya, dokter, selama 4 bulan apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Tahu gak Bapak Ibu dokternya bilang apa? Tanya ke Pak Pendeta. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah lagi kemana? Tanya ke Pak Pendeta. Pokok. Dia tanya sama Pak Pendeta, Pak, saya kena cancer, usianya udah lama lagi, saya 4 bulan harus berakhir nih, tutup usia. Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Pak Pendeta, cuma satu senjata rahasia, senjata paling ampuh. Apa namanya? Doa. Doa mengubah segala-galanya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Dia doakan apa yang terjadi Bapak Ibu. Dia list nama-nama orang yang didoakan. 4 tahun kemudian baru dia meninggal. Ditemukan di balik bantalnya ada sebuah catatan. Ibu udah lesu banget. Ada 58 nama. 57 nama sudah bertobat, mengenal Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari pemakaman, orang yang ke-58 bertobat. Doa orang benar, Allah tidak pernah membiarkan segala perkara terjadi karena kehendak Tuhan. Sekali umurnya divonis 4 bulan, kita nggak tahu apa yang terjadi.
sepanjang usianya 4 tahun terjadi miracle, terjadi mukjizat. 58 orang yang ke-58 bertobat, powerful banget. Itu sebabnya kita kena push, pray until something happen. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mama saya meninggal pada usia 84 tahun. Saya berdoa untuk mama saya untuk terima Tuhan Yesus. Dia diam aja. Pekerjaan dia cuma setiap pagi jam 3 pagi dia buka pintu, dia pasang show, dia hanya berdoa pada tiang. Dia nggak tahu tiangnya siapa. Tapi Tuhan berjanji satu orang bertobat, seisi rumah bertobat. Tuhan tidak pernah berhenti. 84 tahun tiba-tiba dia berkata, saya mau ke gereja, saya mau dibaptis. Penantian yang begitu lama, tapi Tuhan tidak pernah berhutang anugerah keselamatan yang luar biasa. Januari usianya 84 tahun dia dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bulan Juni dia mengalami pikun, udah nggak ingat lagi. Kalau saya datang, kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Nangis lu Bapak Ibu Saudara semua, nangis. Wah mama, ini Hen, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Kamu mau ngapain sama saya? Jahatin saya ya? Nangis. Tapi waktu akhir bulan Oktober dia meninggal, ada sukacita. Tahu nggak Bapak Ibu, ada perbedaan. Waktu anak Tuhan yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika meninggal wajahnya tersenyum, ada damai karena pulang ke pangkuan Bapa di surga. Tapi perhatikan Bapak Ibu, orang yang di luar Tuhan, waktu malaikat mau menjemput akan terjadi ketakutan, dia nggak siap. Itu sebabnya berbahagialah kita yang memperoleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Amin. Terakhir saya mau bacakan artikel melihat dengan hati. Amin. Nah ini menarik nih, melihat dengan hati. Ini kisah nyata juga Bapak Ibu. Seorang ibu bercerita, setelah 7 tahun pernikahannya, suaminya meninggal. Sementara sang ibu harus membesarkan 3 anaknya masih kecil. Hari-hari berlalu terasa sangat berat dan tak mudah menjalaninya. Tak terasa tahun demi tahun dapat dilewati. Sampai akhirnya ketiga anaknya berhasil menyelesaikan kuliah, berkeluarga dan memiliki kehidupan yang layak. Bagaimana sang ibu melewati hari-harinya? Sang ibu menjawab dengan tenang dan berlinang air mata. Kalau dengan kasat mata, saya tahu tak sanggup membesarkan anak saya. Saya nggak tahu masa depan anak-anak saya. Namun ketika melihat dengan hati, saya yakin dan melihat masa depan anak-anak saya yang cerah. Melayani dengan hati berarti melayani dengan tulus dan kesediaan berkorban. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita belajar tentang menyala. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Kita nggak kebal bahwa setiap kita tanpa masalah, tapi yang Tuhan janjikan waktu kita hampiri Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada kelegaan. Tuhan membalikan kita kepada rumput yang indah. Amin. Kita menyanyikan Allah peduli. Bagaimanapun kondisi kita percaya saat ini, sekalipun manusia menolak, sekalipun orang-orang terdekat kita menjauh, meremehkan, menghina, bahkan tidak memandang kita, tapi Tuhan tidak pernah lelah menghampiri kita. Kalau satu pintu tertutup, Tuhan sediakan banyak pintu. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang menutupnya. Boleh sama-sama katakan saya, kalau satu pintu tertutup, Tuhan sediakan pintu yang lain. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang menutupnya. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Boleh saya dibantu dengan Allah
Bapak, kami sadar apa yang kami alami. Kadang kami gak mengerti, kami gak paham Tuhan. Banyak hal yang tidak kami pahami. Tapi sore ini kami menyadari bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang saat ini mengalami pergumulan. Tuhan beri kekuatan yang baru. Tuhan hibur. Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan. Ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan. Kalau pintu yang tertutup, Kau sediakan pintu yang lain yang terbuka. Tuhan selalu punya cara menolong kami. Tuhan selalu punya jalan, membuka jalan buat kami. Sekalipun saat ini kami belum melihat jalannya, tapi saat ini kami percaya Allah peduli, Bapa peduli. Bapa tidak pernah lelah menghampiri kami. Kami tidak dibiarkan berjalan seorang diri. Ketika kami butuh Engkau, ketika kami perlu Engkau, Engkau ada bersama kami. Itu sebabnya Bapa, sore ini kami datang kepadamu. Ketika kami berseru, kami berharap, kami mencari di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau gak mengingat masa lalu kami, Engkau gak membiarkan kami tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Itu sebabnya hari ini Bapa, kami datang menghampiri-Mu. Satu kerinduan kami mau katakan apapun yang terjadi, sekalipun Allah tidak menolong kami tidak menyembah ilah lain. Kami tetap percaya bahwa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli pada kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa sore ini ada suatu kekuatan yang baru, ada penghiburan, ada suatu sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami berkata, kami kuat karena kemurahan-Mu. Kami ada karena kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Gak salah pilih, saya baru ketemu, saya doa dan Tuhan jawab doa. Ya, jadi saya juga nggak berpikir, mohon maaf ya ini, ditendang. Di sini ada dipukuli Pak, ya, tapi sudah bertobat ya. Sekarang sudah enggak ya, ya, ada ini, lakinya dipukulin, jadi sang-sang, ya, tapi sudah bertobat ya. Kalau enggak nanti repot. Jadi luar biasa Pak Hendrawan ini. Wow, masih bisa terima Pak ya. Itulah kasih yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dan bagaimana Tuhan memakai beliau, mamanya yang masih percaya dengan itu, 54 tahun kemudian menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar sabar. Kesabaran kita dan Tuhan itu beda. Amin. 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 Jadi Pak, saya sudah tunggu bulan demi bulan, tahun demi tahun. Suami saya nggak ada perubahan, ini nggak ada perubahan. Semakin kita menanyakan, semakin lama jawabannya. Amin. Ya, apa yang Pak Hendrawan jalani dalam hidup bisa menerima. Mohon maaf, saya laki-laki ya, di sini banyak laki-laki ya. Pride. Nah, hal sedikit aja nggak dihargai, Mak. Panggo, ya, ada dia juga Pak. Ya, saya tahu semua permasalahan. Tapi cuma satu tadi, modalnya kasih. Amin. Amin. Ya, juga saya tahu Mimi pelayanannya bagaimana ketika ditinggal Jonathan seakan-akan hilang semua. Ya, saya Tuhan, kita boleh kehilangan semua, cuma jangan kehilangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes. Karena kita adalah bagian cintanya Tuhan. Amin. Jadi kita pasti kembali bersatu. Yes. Ya, sampai berjumpa kembali. Jadi ketika di ibadah kedukaan saya sering mimpin lagunya sampai berjumpa kembali. Yes. Itu yang Tuhan mau. Amin. Ya, di surga tidak ada kawin dan dikawinkan, tapi kasih itu yang akan mengenalkan kembali. Amin. Jadi memori kita hilang.
saya. Dulu saya dipukuli, enggak ya? Saya masih ditendang. Tuhan, kenapa kok di sini? Tempatmu enggak di sini, lu udah jahat. Enggak ya. Dalam nama Yesus semua. Tempatnya enggak di sini. Tapi Tuhan itu mengasihi. Ya, satu pertanyaan. Bagaimana ketika diusir? Yang saya tahu, yang diusir itu perempuan. Statistik mengatakan, saya konseling, hampir yang diusir perempuan, yang dizolimin wanita. Tapi sore hari ini saya menyaksikan beberapa yang laki-laki, mungkin ada 4-5 laki yang terzolimin. Ya Bapak Ibu, jadi jangan merasa aku selalu menjadi korban perempuan. Tidak, laki-laki pun ada, tapi lebih banyak perempuan yang menjadi korban karena dia mampu. Ya, tapi hari ini kita belajar dari apa yang dialami Pak Hendrawan Timothy. Saya baru dikenalkan, saya nggak banyak tahu beliau. Saya cuma doa dan tanya ke Mimi, kok damai? Ya, dan apa yang dilakukan setia melayani, demikian juga Mimi, sudah move on. Artinya kita masih melanjutkan perjalanan hidup ini, Bapak Ibu. Ya, ketika pintu tertutup, Tuhan buka pintu-pintu yang lain. Amin. Selalu ada harapan. Yes. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih pelayanannya juga Mimi terus maju. Amin. Ya, Tuhan terus ingin selalu setia di dalam pelayanan. Ya, apapun keadaan kita, jangan nunggu semua baik baru melayani. Karena Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita baik. Amin. Tapi ketika kita hidupnya hancur-hancuran, ketika kita jatuh di dalam lumpur dosa, Dia memberikan anaknya yang satu-satunya yang dikasihi untuk menebus kita semua. Jangan bertransaksi dengan Tuhan, jangan berhitung dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, satu hal ketika kita mengalami, kita bertemu, ya, berseru kepadaku, panggil namaku, cari wajahku. Itu dilakukan dia. Seperti halnya Daud. Ketika kita sudah mengangkat tangan, sudah tidak ada kekuatan, jangan mengandalkan dunia dan segala isinya. Maka kasih Bapa tidak ada padamu. Kita akan hancur. Maka momen itu dipakai Tuhan. Ketika kau mengangkat kedua tangan, ketika kita sudah tidak mau mengandalkan apapun dan siapapun dari dunia ini, baru Tuhan turun tangan. Amin. Ya, itu kuncinya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu diberkati, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kesaksian ini dan pemberitaan firman sekaligus kesaksian hidupnya dari Pak Hendrawan Timothy. Ya, dia nggak terlalu dieksploitasi, tapi sederhana tapi mengena, Bapak Ibu, dan itu yang Tuhan mau. Ya, sangat langka laki-laki, ya, yang saya tahu dipukuli ya, ini diusir, pakainya di, ya, dan bagaimana pengampunan itu dilakukan, itulah kasih, ya, bukan bencilah orang yang menyakiti kamu, kasihilah orang. Doakanlah dan berkatilah, itu berkat Tuhan. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi. Oke, silakan ini. Dan selamat datang yang bagi pertama kali hadir. Ada? Ya tahu itu Pak Kosim. Dan siap-siap. Ya, saya ucapkan selamat datang. Ya, selamat bergabung di setiap hari Jumat sore. Ya, jadi oma-oma yang ada di sini tetap semangat setia lansia. Baik. Ya Bapak Ibu, Opa Oma, sekarang kita akan lihat pengumuman minggu depan. Ada apa ya minggu depan? Minggu depan ada ibadah lansia yang akan dibawakan oleh Pak Kurniawan. Amin. Ya, amin. Datang ya Pak. Ya. Kita tunggu ya Pak. Siap, janji. Amin. Ya, pada hari Minggu besok Pak Kurniawan akan melayani KKR
di Gereja Sinar HGGC Kedoya Yes. dengan tema kuat dan menang. Saya minta kita sama-sama mendoakan agar ibadah KKR ini boleh berlangsung dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Pak Kurniawan diberi kekuatan, kesehatan, dan selalu diberkati Tuhan dalam pelayanannya. Amin. Paduan suara tetap ada latihan setelah ibadah hari ini. Kemudian nanti jam 7 malam ada night worship. Dihimbau yang biasa ikut untuk hadir dalam night worship nanti. Seperti biasa hari Selasa jam 7 malam kaum pria akan mengadakan persekutuan MOC. Jadi sekali lagi ditekankan, MOC itu khusus untuk kaum pria ya. Jadi kaum wanita nanti kita bikin WOC. Ya, nanti ya kita doakan supaya satu saat wanita pun tetap punya komunitas untuk ibadah. Ya, tetap diadakan di apartemen Royal Medit di Kopi Luar Batas depan Medit Tower, Medit 2 Tower K. Ya. Dan yang sudah pernah hadir bawa teman-temannya yang laki-laki, jangan yang perempuan. Ya, bawa temannya yang laki-laki supaya semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Doa fajar tetap diadakan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul dimulai, linknya dibuka jam 4.30, dibawakan oleh hambanya Pak Kurniawan. Dan Bible Study tetap diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Persekutuan ibadah lansia setiap Jumat jam 4 sore. Healing, Counseling, and Praying, di mana komunitas ini bisa bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan didoakan, konsultasi, ya, boleh menghubungi Pak Kurniawan. Oke, selesai pengumumannya. Kita nyanyi satu lagu ya. Kau 1, 2, 3. Mari Bapak Ibu, kita mau bernyanyi lagi sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk, sama-sama kita bersama. Hatiku bergembira
terima kasih. Engkau yang memulai, Engkau yang akan mengakhiri. Karena Kau Alfa dan Omega. Puji hormat dan syukur hanya bagimu. Amin. Firman-Mu telah disampaikan, kesaksian juga telah dinyatakan. Haleluya. Semua untuk kemuliaan-Mu. Amin. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Yes. Thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Amin. Diberkatilah kesehatan-Mu. Amin. Diberkatilah rumah tangga-Mu. Amin. Diberkatilah keluarga-Mu. Amin. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Amin. Diberkatilah usaha-Mu. Amin. Diberkatilah pelayanan-Mu. Amin. Diberkatilah seluruh aspek kehidupan-Mu. Amin. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyertai sampai dengan Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.